Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan ruqyah, bagaimana cara meruqyah diri sendiri agar tidak diganggu jin? Bacanya apa aja sebaiknya kita baca atau ucapkan, Ustaz? Katanya. Syukran. Tafadhal, Ustaz. Bismillah. Agar kita tidak terkena gangguan jin, ya, artinya kita mencoba meruqyah diri sendiri. Saya menyarankan bagi diri saya pribadi khususnya, dan juga bagi penanya, dan juga sebagai seluruh kaum muslimin yang berada, bismillah, bahwa meruqyah diri sendiri itu bisa dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu bagian daripada ruqyah, ya, agar hati kita tenang, agar seluruh amalan kita itu berdasarkan ilmu, agar kekuatan keyakinan kita kepada Allah itu bertambah, agar iman kita itu naik. Itu semuanya fungsi daripada penjagaan diri. Jadi semakin orang itu menuntut ilmu, maka dia makin dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui beberapa hadis dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sayap-sayap para malaikat, ya, akan mengepakkan sayap mereka untuk memberikan ketenangan dengan izin Allah kepada para penuntut ilmu. Kan begitu. Kemudian sampai pun binatang-binatang yang ada di tengah-tengah lautan, semut sekalipun, hatal hitan, ya, sampai ikan di lautan pun membacakan istighfar kepada para penuntut ilmu. Maka menuntut ilmu agama itu bagian daripada ruqyah, ya, karena mendatangkan keimanan, menambah keimanan, menambah ketakwaan. Itu adalah benteng yang harus kita miliki. Jadi jangan sampai kita nggak nuntut ilmu. Dan ilmu yang paling utama di antara ilmu-ilmu yang harus kita pelajari adalah at-tauhid dan tata cara ibadah yang benar. Ya, tata cara ibadah yang benar, tauhid, tata cara ibadah yang benar, kemudian bagaimana kita mensucikan jiwa kita, yaitu tazkiyatun nufus. Nah, ini yang perlu kita ambil. Itu poin yang pertama, jadi menuntut ilmu. Yang kedua, membaca doa kepada Allah, ya. Kita selalu membaca doa kepada Allah, karena orang yang banyak berdoa kepada Allah akan dilindungi oleh Allah dan pasti mendapatkan perlindungan Allah. Bahkan oleh Rasulullah SAW, di dalam riwayat Imam Muslim bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Ya, man la yas'alullah yaghdab alaih. Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa man la yas'alullah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah. Doa itu apa saja, baik minta perlindungan diri dari gangguan jin, minta ampunan, dan juga penambahan ilmu, kemudian kemudahan urusan dunia dan akhirat. Dan fungsi daripada doa itu agar Allah menjaga diri kita juga. Dan doa ini adalah afdhalul ibadah, seutama-utamanya ibadah. Yang ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, afdhalul ibadati doa, seutama-utama ibadah adalah doa. Jadi memperbanyak doa kepada Allah, ya, baik meminta perlindungan diri ataupun doa dalam keadaan meminta hal-hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah itu memberikan benteng dari azab Allah Subhanahu wa taala dan musibah-musibah. Bahkan Rasulullah SAW mensinyalir sendiri, dawu mardhakum bisadaqah. Ya, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, ini jadi tapi tujuannya bukan dunia, ya. Tujuannya kita karena Allah. Adapun kesembuhan itu adalah bonus setelah kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita membaca ayat-ayat yang dianjurkan oleh Rasulullah atau oleh bimbingan para ulama, bahwa ayat-ayat itu adalah ayat-ayat ruqyah. Seluruh Al-Qur'an itu isinya ruqyah, ya. Setiap Al-Qur'an yang kita baca adalah ruqyah.
Tapi kita pun perlu mengetahui bagian-bagian ayat-ayat yang memang memiliki keutamaan dan keampuhan dalam meruqyah seseorang dari gangguan jin. Di antaranya kita membaca surat Al-Fatihah. Kita mengenal bahwa surat Al-Fatihah itu adalah asy-syifa ya, yaitu penawar obat ya. Kemudian juga 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Kemudian ayat kursi bersambung 2 ayat setelah ayat kursi. Kemudian 3 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Ini sangat dianjurkan sekali. Bahkan perbendaharaan yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu, dan ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah 3 ayat terakhir atau akhir daripada surat Al-Baqarah. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai akhir. Bahkan dalam riwayat yang lain, dan ini dinukil oleh Syekh Abdullah di dalam kitabnya, Syekh Abdullah mengatakan bahwa di antara salah satu faidah membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dengan membawakan hadis dari Nabi Muhammad SAW, jika dibacanya sebanyak 3 hari 3 malam, artinya selama 3 malam berturut-turut dia membacakan itu secara rutin, maka Allah akan menghindarkan dari rumahnya gangguan-gangguan jin dan syaitan dan sebagainya. Di antaranya surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas, dan juga beberapa ayat-ayat yang memang berfungsi untuk menjaga berfungsi untuk memberikan ruqyah pada diri kita dengan izin Allah, yaitu diantaranya apa yang difirmankan oleh Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimuna illa khasar. Ayat ini juga dibaca setiap waktu ya, setiap waktu. Kemudian kita juga membaca beberapa kalimat yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah, di antaranya a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin hama wa min kulli ainin lama, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga kita memperbanyak istighfar. Poin yang kelima adalah memperbanyak istighfar. Ya, kita jangan pernah memberhentikan lisan kita dari berzikir kepada Allah. Wala yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Nah, ini jangan sampai senantiasa lisan kita ini selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Itu bagian daripada ruqyah. Nah, kemudian di antara ruqyah juga adalah salat tepat 5 waktu. Salat tepat 5 waktu, dan juga berada dalam keadaan berjamaah, tidak sendiri di rumah ya. Orang yang mendirikan salat 5 waktu di masjid berjamaah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian daripada ruqyah itu sendiri, karena syaitan tidak menyukai siapapun para hamba Allah yang ketika berkumandang azan dia berwudu kemudian lantas pergi menuju masjid untuk mendirikan salat 5 waktu di dalam masjid tersebut, bahkan menunggu dari salat hingga salat yang lainnya adalah keutamaan, dan ini disebut ribat, dan ribat itu adalah penjagaan diri dari gangguan syaitan. Wallahu ta'ala di antara salah satunya.